Halo teman-teman, jumpa kembali di kelas pemrograman web 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembuatan web service menggunakan PHP. Web service adalah sebuah layanan yang disediakan agar sistem atau aplikasi lain dapat mengakses dan menggunakan data yang kita buat. Hal tersebut dimaksudkan agar kita tidak perlu membuat keseluruhan aplikasi dari awal sehingga menimbulkan redundansi data. Umumnya terdapat dua jenis web service, yaitu 1. SOAP Web Service. SOAP memiliki kepanjangan yaitu Simple Object Access Protocol, di mana pertukaran data yang terjadi menggunakan format XML atau Extensible Markup Language. 2. RESTful Web Service. REST memiliki kepanjangan yaitu Representational State Transfer, di mana pada saat ini lebih dominan digunakan. REST lebih dominan karena sifat yang lebih ringan dibandingkan dengan SOAP, di mana menghilangkan tag-tag tertentu yang digunakan untuk pembacaan data melalui SOAP. REST akan memiliki nilai return berbentuk JSON atau JavaScript Object Notation. Kita akan melihat contoh perbedaan data antara nilai return kedua web service tersebut. Gambar bagian atas merupakan contoh return dari SOAP Web Service, sedangkan bagian bawah adalah contoh dari RESTful Web Service. Dari kedua gambar tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan RESTful Web Service, hasil return dari sebuah service menjadi lebih mudah untuk dibaca dan memiliki jumlah data yang lebih kecil karena tidak adanya penggunaan tag-tag khusus. Pada video ini, kita akan membuat web service dengan tipe RESTful Web Service menggunakan PHP. Untuk itu, kita akan membuat sebuah proyek kosong terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan copy-paste beberapa folder dari pertemuan sebelumnya. Folder yang akan kita copy ke proyek ini adalah folder DAO, Entity, dan Util. Langkah selanjutnya adalah membuat sebuah folder di mana pada folder ini akan diletakkan file-file PHP yang dapat diakses oleh sistem atau website lain untuk mendapatkan data. Folder yang akan dibuat bernama Services. Sebagai tambahan, pada web service ini juga akan dibuat sebuah sistem versioning sederhana menggunakan folder. Jadi dalam folder services tersebut akan kita buatkan sebuah folder lain yaitu v1. Web service yang akan kita buat akan menggunakan salah satu metode pada kelas yang tersimpan di dalam folder DAO. Web service pertama yang akan kita buat adalah service_authenticate.php yang menerima dua buah input berjenis post dan akan mengembalikan nilai JSON. Hal pertama yang akan kita buat pada file ini adalah meletakkan kode program include_once untuk file PHP yang kita perlukan. Untuk proses login, kita akan melakukan include_once untuk 3 file PHP, yaitu user.php, user.ympl.php, dan pdoutil.php. Setelah itu, kita akan membuat kode program untuk mendapatkan input berjenis post. Kita memerlukan dua buah input berjenis post, yaitu username dan password. Nama variabel yang akan dikirimkan oleh klien juga ditentukan di sini.
Langkah berikutnya adalah menentukan jenis kembalian atau return dari file ini jika dipanggil menggunakan fungsi header dalam PHP. Pada video-video sebelumnya, fungsi ini digunakan untuk melakukan redirect. Namun saat ini, fungsi header digunakan untuk menentukan jenis return. Dalam studi kasus yang kita kerjakan saat ini, nilai dari header ini adalah content strip type .2 application/json. Langkah berikutnya adalah membuat sebuah variabel array dan menggunakan percabangan untuk mengetahui apakah nilai username dan password yang didapatkan dari klien kosong atau tidak. Jika salah satu dari username atau password kosong, maka kita akan mengisi beberapa buah nilai ke dalam array tersebut. Pemasukan nilai tersebut menggunakan konsep array asosiatif, di mana penunjuk atau pointer bukan bertipe integer. Kunci atau nama pointer pada array yang kita buat adalah status dan message yang dalam hal ini bernilai 0 dan missing username or password. Jika username dan password tidak kosong, maka barulah kita membuat objek baru dari kelas user.impl dan memanggil metode login untuk mendapatkan objek user. Jika user tersebut tidak null dan username-nya sama dengan data username yang didapatkan dari klien, maka untuk mengembalikan nilai 191 dan message dengan login sukses dengan tambahan kunci, yaitu user underscore data untuk data user yang melakukan login. Jika user bernilai null atau username-nya tidak sama, maka akan mengembalikan nilai status sama dengan 2 dan message sama dengan invalid username or password.
Hal terakhir yang dilakukan adalah menggunakan perintah echo dan JSON_encode sebagai nilai kembalian dari servis ini. Sebelum kita masuk ke dalam pengujian web service ini, ada hal yang perlu kita perhatikan. Perhatikan baris ke-17 dari kode program yang telah kita buat, di mana kita memasukkan variabel $user menjadi nilai dari sebuah array. Sebuah objek yang dikirimkan menjadi JSON tidak dapat begitu saja dipecahkan oleh server, sehingga jika kita langsung menguji web service ini, hasilnya tidak akan memenuhi harapan kita. Untuk itu, kita akan mengubah file user class pada user.php dengan menambahkan interface JSON serializable. Jika diimplementasikan, maka kita akan mendapatkan sebuah metode baru yaitu JSON serialize. Isi metode hasil implementasi tersebut adalah get_object_var $dis. Untuk mencoba web service yang telah dibuat, saya menggunakan sebuah perangkat lunak yaitu SwapUI. Pada SwapUI, saya akan membuat sebuah REST project yang baru, kemudian memasukkan URL dari REST service yang akan diuji, kemudian menekan tombol OK. Pada jendela request 1, saya akan mengganti metode menjadi post dan mengisikan dua buah variabel yang dikirimkan. Penamaan variabel di sini harus sama seperti nama variabel dari klien. Karena di sini kita menggunakan post, jangan lupa untuk mencentang checkbox post query string. Setelah semua pengaturan selesai, kita dapat melakukan uji coba web service ini apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Setelah web service untuk login selesai, selanjutnya kita akan membuat web service yang dapat mengambil data dari basis data. Untuk itu, kita kembali akan membuat sebuah file PHP di folder v1, yaitu service_fetch_categories.php. Sama seperti web service untuk login, hal pertama yang dikerjakan adalah menuliskan kode program include_once untuk file PHP yang diperlukan.
Kode program untuk mengambil data dari basis data akan jauh lebih sederhana dibandingkan kode program untuk melakukan login. Setelah kode program untuk include_one selesai, kita akan membuat header yang sama seperti sebelumnya, yang berisi konten strip type -2 application/json. Setelah itu, kita akan membuat sebuah objek dari kelas kategori DAO-YMPL dan kemudian memanggil metode fetch kategori data dan mereturn nilai tersebut dengan menggunakan echo dan JSON_encode. Sama seperti proses sebelumnya, di mana data yang di-return pada service ini juga adalah objek dari sebuah kelas, maka kita perlu mengimplementasikan JSON serializable pada kelas kategori. Setelah seluruh kode program selesai, kita dapat mencobanya dengan menggunakan Swap UI. Untuk service yang berjenis GET, kita dapat mencobanya langsung pada browser, karena semua data yang dikirimkan dapat dimasukkan dalam URL. Pada Swap UI, kita akan melakukan klik kanan pada REST project yang telah dibuat, dan memilih menu New REST Service from URI, kemudian memasukkan URI dari service yang akan kita uji. Pada service ini, kita tidak akan mengubah banyak pengaturan, karena service ini tidak memiliki nilai input, dan metode yang digunakan adalah get. Kita dapat langsung menekan tombol run untuk service ini dan melihat hasilnya. Dengan cara yang sama, kita akan membuat web service yang lain, yaitu service_add_kategori. Web service ini akan berfungsi menerima data kategori baru dari klien, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam basis data. Kita masih akan melakukan hal yang sama, yaitu menuliskan include_ones, membuat header untuk content type, membuat sebuah variabel yang akan menampung data yang dikirimkan oleh klien, dan membuat sebuah array sebagai hasil return dari web service ini.
Jika data yang dikirimkan oleh klien bernilai 0 atau kosong, maka nilai return yang akan dibuat adalah status sama dengan 0 dan message sama dengan missing name for kategori. Sedangkan jika data tersebut tidak kosong, maka kita akan membuat sebuah objek dari kelas kategori dan mengirimkannya sebagai parameter dari metode add kategori untuk objek kategori DAO-YMPL. Nilai kembalian jika data tersebut masuk adalah status sama 1 dan message sama dengan add data success. Sedangkan jika gagal, maka status sama dengan 2 dan message sama dengan error add data. Setelah seluruh kode program ini selesai ditulis, kita dapat mencobanya pada Swap UI. Sekian materi mengenai web service pada video ini. Tingkatkan terus skill kalian dengan belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya.